Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Hardiani Mail, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri Bakalang, Kabupaten Alor. Pada saat ini saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3 melakukan supervisi akademik terhadap rekan guru di sekolah. Nah, pada pagi hari ini sudah bersama saya salah satu rekan guru saya, Bapak Martinus Lab. Beliau merupakan guru kejuruan di SMK Negeri Bakalang. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi juga Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, terima kasih banyak atas waktu dan kesediaan Bapak untuk bersama saya. Jadi pada hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi. Jadi sebelum nanti saya melakukan supervisi akademik kepada Bapak, kita terlebih dahulu bercakap-cakap, kita membahas tentang hal-hal yang nanti akan saya supervisi selama Bapak mengajar nanti. Ya, baik. Oke, dan sebelum saya melanjutkan, kegiatan supervisi ini bukan untuk mencari kesalahan Bapak dalam melakukan praktik pengajaran, tetapi kita akan bersama-sama mengevaluasi praktik pembelajaran yang akan Bapak lakukan supaya kedepannya itu bisa lebih baik lagi. Ya, baik. Oke, baik Bapak. Ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya sampaikan kepada Bapak. Oke. Silakan Ibu. Ya, saya akan mulai dari pertanyaan yang pertama, Bapak. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai pada kegiatan pembelajaran kali ini? Ya, baik. Terima kasih. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran nanti, yaitu yang pertama itu peserta didik itu harus mampu memahami perhitungan volume dari pekerjaan kusen pintu maupun pekerjaan kusen jendela. Kemudian tujuan yang berikutnya lagi itu mereka juga harus mampu untuk menghitung volume daripada pekerjaan kusen pintu maupun pekerjaan kusen jendela. Oke, baik. Berarti ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai. Iya. Oke. Area pengembangan seperti apa yang ingin Bapak capai untuk kegiatan pembelajaran kali ini? Ya, jadi ada dua area pengembangan nanti yang ingin dicapai, ya. Yaitu yang pertama itu dari aspek pengetahuan, yaitu bagaimana mereka memahami apa itu volume pekerjaan kusen pintu maupun kusen jendela. Kemudian aspek yang kedua itu dari aspek keterampilan, yaitu mereka bagaimana terampil dalam menggunakan rumus-rumus untuk menghitung volume. Kemudian dalam perhitungan volume ini nanti mereka menggunakan aplikasi Excel, sehingga keterampilan yang mereka harus miliki itu juga adalah keterampilan untuk menggunakan aplikasi Excel. Oke, baik. Berarti ada dua aspek yang ingin Bapak kembangkan, yaitu aspek pengetahuan tentang bagaimana nanti anak-anak ini menghitung volume kusen pintu dan jendela, dan juga keterampilannya ini keterampilan menggunakan rumus, juga menggunakan aplikasi. Ya. Oke. Dalam mencapai tujuan pembelajaran yang ingin Bapak lihat dalam peserta didik nanti setelah melaksanakan tujuan pembelajaran ini, strategi apa yang sudah Bapak persiapkan? Ya, baik. Pendekatan yang nanti saya gunakan dalam kegiatan pembelajaran nanti itu pendekatan berdiferensiasi dengan menggunakan data kemampuan awal peserta didik. Kemudian model yang nanti digunakan dalam kegiatan pembelajaran itu model discovery learning. Kemudian metode yang nanti akan saya gunakan yaitu metode ceramah dan juga metode penugasan. Metode ceramah ini nanti di awal kegiatan pembelajaran ini nanti saya tampilkan gambar kusen pintu dan jendela. Kemudian saya memberitahukan bagaimana cara untuk menghitung volume dengan menggunakan aplikasi.
Setelah penjelasan selesai, saya memberikan tugas kepada setiap peserta didik untuk mereka mencoba untuk menghitung sendiri menggunakan aplikasi Excel. Nanti dalam mereka mengerjakan tugas itu, saya mendampingi mereka. Jika ada peserta yang mengalami kesulitan, nanti saya dampingi. Oke, baik Bapak. Berarti Bapak akan melaksanakan pembelajaran ini dengan pendekatan diferensiasi, kemudian model yang digunakan adalah discovery learning dengan metodenya ceramah dan penugasan. Kira-kira media apa yang nanti akan Bapak gunakan di dalam pembelajaran kali ini? Ya, ada beberapa media yang nanti saya siapkan dalam pembelajaran nanti, yaitu yang pertama itu komputer. Komputer ini nanti sudah dilengkapi dengan beberapa aplikasi, misalnya aplikasi AutoCAD yang nanti digunakan untuk menampilkan gambar bentuk kosen, pintu maupun jendela dalam bentuk 2 dimensi. Kemudian ada juga aplikasi namanya Google SketchUp, itu digunakan untuk nanti tampilkan gambar kosen, pintu dan jendela dalam bentuk 3 dimensi. Kemudian juga ada aplikasi Excel yang nantinya mereka gunakan untuk menghitung volume. Kemudian media berikut lagi itu proyektor. Oke, baik. Berarti media-media yang Bapak gunakan ini media berbasis teknologi, di mana ada komputer dan juga ada beberapa software yang Bapak gunakan seperti yang sudah Bapak sebutkan tadi, ada AutoCAD, Google SketchUp dan juga aplikasi Excel. Oke. Kapan rencana Bapak akan melaksanakan kegiatan pembelajaran ini? Kemudian di hari apa, di kelas berapa, dan jam keberapa? Ya, kegiatan pembelajaran nanti saya sesuaikan dengan jadwal mengajar, yaitu hari Kamis mata pelajaran estimasi biaya di kelas 12 DPIB jam pertama jam 7 sampai jam 9.15. Oke, baik. Berarti nanti di hari Kamis saya akan membersamai Bapak di dalam kelas untuk saya melakukan observasi selama Bapak mengajar. Oke, baik Bapak. Sebelum saya mengakhiri percakapan pra-observasi kita ini, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya, dari percakapan kita hari ini, saya dapat merefleksikan bahwa nantinya saya harus lebih mempersiapkan diri sebelum masuk dalam pertemuan di kelas nanti. Oke, baik Bapak. Kalau begitu terima kasih atas waktu dan kesediaan Bapak. Nanti kita akan bertemu di hari Kamis untuk melakukan observasi. Dan setelah saya melakukan observasi pada praktik pembelajaran yang Bapak laksanakan, kita akan bertemu sekali lagi pada percakapan pasca observasi untuk kita sama-sama berefleksi tentang praktik pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan. Oke, terima kasih atas waktu dan kesediaannya Bapak. Sampai bertemu lagi di hari Kamis. Ya, baik. Demikian percakapan pra-observasi antara saya dan rekan saya Bapak Martinus Lav. Terima kasih dan sampai bertemu kembali. Selamat pagi semua. Bagaimana kabar hari ini? Sehat. Oke, baik. Sebelum kita memulai kita punya kegiatan belajar mengajar atau pelajaran estimasi biaya konstruksi, saya minta Aisyah pimpin kita dalam doa. Silakan.
kita berdoa. Sebelum kita mulai, Pak absen dulu. Ketua kelas, sampaikan kira-kira berapa orang yang tidak hadir. Ada sila izin ya? Ada sila izin. Kemudian siapa lagi? Mayumi sakit ya? Kemudian berikut siapa lagi yang tidak ada? Namun Alfa atau sakit? Alfa ya? Kemudian siapa? Nofrianto? Alfa Rusman Lekan. Alfa Namun Sela Rizky Alfa. Kemudian Namun Anin ya? Yang lainnya ada? Jadi tercatatnya ada satu orang yang izin, 4 orangnya Alfa, kemudian satunya sakit ya. Oke, baik. Untuk kita punya mata pelajaran EBK dan pada pertemuan kali ini, tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kalian harus memahami apa itu volume pekerjaan. Memahami volume pekerjaan. Kemudian yang berikut lagi itu, kalian harus bisa menghitung. Dan selain memahami, kalian juga bisa harus menghitung volume daripada suatu pekerjaan konstruksi. Kemudian berikut metode yang kita gunakan dalam kegiatan pembelajaran kali ini. Yang pertama nanti Pak jelaskan bagaimana cara kita menghitung volume dari suatu pekerjaan. Kemudian Pak akan memberikan tugas kepada kalian untuk kalian kerja, dan nanti Pak tunjuk salah satu siswa untuk presentasi di depan. Bisa? Bisa. Kemudian ada juga penilaian dalam kegiatan pembelajaran ini. Ada penilaian, yaitu yang pertama penilaian sikap. Jadi kalian punya sikap selama dalam mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini nanti dinilai. Kemudian yang berikut pengetahuan. Pengetahuan itu kira-kira kalian mengerti kok tidak apa itu volume. Kalian bisa menghitung kok tidak. Itu masuk dalam penilaian pengetahuan. Kemudian penilaian keterampilan. Kalian bisa menggunakan rumus untuk menghitung, itu masuk dalam keterampilan. Kalian bisa presentasi di depan tidak, itu masuk dalam penilaian keterampilan. Jadi ada 3 penilaian nanti dinilai dalam pembelajaran kita kali ini. Oke, kita langsung masuk pada kegiatan pembelajaran kita hari ini. Bagaimana kita memahami pekerjaan volume. Jadi volume pekerjaan itu adalah satu ukuran yang kita dapat berdasarkan dimensinya. Satu ukuran yang kita dapat berdasarkan dimensinya. Dan seperti ini. Volume suatu kertas. Ini kita dapat berdasarkan dimensinya. Artinya dimensi itu ada kertas ini dia punya panjangnya, ada lebarnya. Jadi volumenya kita bisa dapat berdasarkan dia punya dimensinya. Panjang kali lebar. Ya toh? Panjang kali lebar dapat volume kertas ini. Begitu juga dengan kayu. Kalau misalnya kita belajar di bangunan ada kayu, Pak kasih contoh. Misalnya kayu seperti ini, tunjukkan gambar kayu ini. Misalnya salah satu kayu seperti ini. Maka volume dari kayu ini kita bisa dapat berdasarkan dimensinya. Kalau dimensi di sini kita bisa lihat dimensi kayu ini
ada dia punya tebal kayunya. Ini tebal kayu, ini tebalnya. Kemudian ada lebar kayunya, ini lebarnya. Kemudian apanya lagi? Panjangnya. Panjang itu kita mulai hitung dari sini, panjang sampai di atas sini. Kemudian harus ditambah karena kayunya bukan hanya sampai di sini, tetapi dia ada di sebelah lagi. Berarti kita harus jumlahkan 200 ditambah lagi dengan 56 cm. Dari dimensi ini kita bisa tahu volume dari suatu pekerjaan kusir. Bisa paham? Bisa apa? Ada yang mau tanya? Iya. Tidak pas. Semua bisa mengerti. Bisa. Jadi Pak ulangi lagi bahwa volume itu adalah suatu ukuran. Volume pekerjaan itu suatu ukuran yang kita dapat, kita ketahui berdasarkan dimensi dari Suatu bangunan. suatu benda ya. Dimensinya. Jadi kita tahu dimensi dulu, baru kita bisa hitung dia punya volume. Kalau dimensinya tidak ada, tidak bisa ya. Jadi dimensi itu harus diketahui dulu, baru kita bisa menghitung volume. Bisa ada yang bertanya? Tidak pas. Oke, sekarang tugas kalian adalah kalian menghitung volume daripada satu bentuk gambar kusen pintu dan jendela dengan menggunakan aplikasi Excel. Dari kalau kita menghitung lap itu lebih mudahnya kita menggunakan aplikasi Excel dibanding kita menghitungnya manual. Karena kalau manual itu dia punya tingkat akurasinya kecil. Kalau Excel dia lebih teliti ya, lebih akurat ketika kita masukkan angka-angka itu. Kalian nanti Pak tampilkan gambar seperti ini. Ini gambar kusen pintu gandeng dengan jendela. Jadi ini adalah kusen pintunya. Kemudian yang ini adalah kusen jendelanya. Gandeng, pintu gandeng jendela. Dengan ukurannya seperti ini. Tinggi pintunya 200 cm, lebarnya ini kalau kita ukur 100 ya, 100. Kemudian lebar jendela ini kalau kita ukur dapat 50 cm. Kemudian tinggi jendelanya 150. Kemudian di sini juga diketahui tebal kayu yang digunakan untuk membuat pekerjaan ini adalah 6 cm, tebal kayunya 6. Kemudian lebar kayunya 12 cm. Jelas? Jelas. Atau ada data-data separuh yang masih kurang? Pas ya? Nanti untuk panjangnya itu kalian hitung. Kemudian kalian menghitung volumenya. Jadi volume itu didapat dari dimensi kayu, tebal dikali lebar dikali panjang kayu ya. Lebar kayu dikali tebal kayu dikali panjang kayu. Nah, di sini sudah diketahui tebal kayunya, lebar kayunya. Sekarang tinggal kalian menghitung panjang kayunya dan volumenya. Oke, ada yang mau bertanya? Tidak? Pas. Oke, silakan kalian buka aplikasi Excel, kemudian silakan menghitung volume daripada pekerjaan kusen pintu dan jendela. Silakan. Minta kesediaan
Lilis duluan. Lilis silakan maju mencoba untuk menghitung volume dari pekerjaan ini. Teman-teman baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil hitungan kusen pintu jendela. Kalau membuat tarif, sebelumnya kita harus membuat judul. Judul yang diberikan terus kita masukkan layar pekerjaan. Luas ini. Disebar kayu. Disebelahnya lagi lebar kayu. Kolom sebelah lagi panjang kayu. Lalu volume yang berikut satu. Sebelum membuat tabel, kita harus menyesuaikan membuat tabel. Ini kita menggunakan format Albertus. Lalu uraian yang kita masukkan pekerjaan kusen pintu jendela. Kita bisa lihat di sini pintu dengan jendela dia gandeng, jadi itu langsung satu kali gitu. Untuk tebal kayu itu 6 cm. 6 cm kita masukkan ke dalam tabel, harus masuk satuan meter. Jadi tebal kayu kita masuk di sini 0,06.
jumlahkan yang ada di sini, yaitu 200 tambah sebelah sini juga 200. Masukkan angkanya, masukkan sama dengan terlebih dahulu, sama dengan 200 tambah 200, 2 tambah 2 tambah 100 tambah 50 tambah 1 0,5 tambah sini 150 dan terakhir 50. Masukkan 150 yaitu 1,5 tambah 50. Kita untuk menghitung volume pada pekerjaan pusat pipi jendela, jadi kita mengalihkan tebal kayu kali lebar kali panjang kayu, kan sama dengan tebal kayu kali lebar kayu satuan yang dipakai itu meter kubik atau simbolnya meter persegi. Oke, itu sekian dari saya. Terima kasih. Oke, kita beri tepuk tangan untuk berikut lagi Pak minta tambah 1 orang lagi. Setelah itu baru kita lihat sama-sama lagi hasil pekerjaan dari ketiga peserta. Siapa lagi? Rani, silakan Rani. Baik teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan hasil perhitungan saya. Di sini saya akan membuat
Oke, kita beri tepuk tangan untuk Rani. Oke, baik. Coba kita sama-sama lihat hasil presentasi dari ketiga teman kita. Kita lihat yang pertama. Pertama untuk Lilis. Lilis punya perhitungan volume kusen pintu jendela ini ada kusen pintu sendiri dan jendela sendiri. Oh ini Ayu ya? Ayu menghitung kusen pintu dengan jendela secara terpisah. Kalau misalnya kita jumlahkan dapat 0,054 meter kubik. Ini hasil dari Ayu. Kemudian kita perhatikan lagi yang kedua dari Lilis. Hasilnya sama. Ayu punya hitungnya terpisah, hasil airnya kita jumlahkan sama 0,054 meter kubik. Lilis dapat 0,054 meter kubik juga sama. Kemudian berikut lagi Rani sama juga 0,054 meter kubik. Berarti dari gambar ini kita bisa hitung volumenya secara terpisah, bisa juga gabung ya. Kalau misalnya kita menghitung secara terpisah, misalnya kita sudah hitung ini pintunya, maka untuk jendelanya kita jangan hitung lagi sisi yang sebelah sini. Kita tinggal hitung yang 3 sisi yang belum dihitung. Ini yang panjangnya, karena yang sebelah itu sudah terhitung masuk dalam pintu. Ya, bisa. Kalau mau hitung satu kali juga bisa, mau terpisah juga bisa. Oke, kita tepuk tangan untuk tiga orang. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa volume itu merupakan suatu ukuran ya. 0,054 ini kan ukuran. Satu ukurannya bisa didapat berdasarkan dimensi yang ada. Dimensi yang ada ya. Dari volume ini kita bisa dapat kalau dimensinya ada. Kalau misalnya dimensi ini tidak ada, maka volumenya tidak ada. Volumenya 0. Jadi kita simpulkan bahwa volume itu adalah satu ukuran yang dapat kita ketahui, kita dapat berdasarkan dimensi dari objeknya. Kemudian kalian juga sudah bisa menghitung volume menggunakan aplikasi Excel. Kalian bisa menghitung berdasarkan dimensi yang ada, yaitu volume itu didapat dari tebal kayu dikali lebar kayu dikali panjang kayu ya. Jadi ulangi lagi, kalian sudah bisa menghitung volume pekerjaan kusen pintu dan jendela. Volume itu didapat dari perkalian tebal kayu dengan lebar kayu dengan panjang kayu. Bisa? Bisa paham? Ada yang masih ragu-ragu? Ada yang belum paham? Sudah pas? Oke, baik. Pertemuan kita cukup sampai di sini. Nanti minggu depan atau pertemuan berikutnya kita akan menghitung volume pekerjaan dinding. Kita menghitung volume pekerjaan dinding.
Bisa siap untuk mengikuti kegiatan belajar minggu depan? Siap. Siap. Oke, baik. Sekian sebelum kita menutup pertemuan kita kali ini, saya minta kesediaan Lilis untuk pimpin kita dalam doa penutup. Silakan. Di depan. Teman-teman, sebelum kita keluar dan kita selesai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Sehingga saya berdoa menurut agama saya yaitu Islam. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sudah selesai. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Selamat pagi semua. Salam dan bahagia. Kembali lagi bersama saya Hardiani Mail, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri Bakalang, Kabupaten Alor. Pada siang hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi dan sudah ada bersama saya Bapak Martinus Lab. Selamat siang Bapak, dan juga sudah membersamai saya di sini Ibu pengajar praktik Ibu Ani Koli. Selamat siang Ibu. Oke. Baik Ibu, mohon izin saya akan melakukan percakapan pasca observasi setelah saya kemarin sudah melakukan percakapan praobservasi dan juga observasi kelas kepada rekan guru saya, dan hari ini saya akan melanjutkan untuk pasca observasi. Ya. Baik Bapak Martinus, kita akan melakukan percakapan pasca observasi untuk kita bersama-sama mengevaluasi praktik pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan kemarin di kelas. Oke, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk memandu percakapan kita. Untuk pertanyaan yang pertama Bapak, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan observasi kelas? Ya, baik, terima kasih Bu. Untuk perasaan saya merasa sangat senang karena kegiatan itu berdampak positif bagi saya. Di mana dari observasi, dari supervisi itu saya bisa menilai diri, menilai kemampuan saya, sehingga saya bisa memperbaiki apa yang salah, sehingga nanti pada pembelajaran berikutnya saya bisa melaksanakan yang terbaik. Oke, berarti Bapak merasa bahwa observasi supervisi kali ini berdampak positif bagi Bapak. Oke. Pertanyaan yang kedua Bapak, apa area pengembangan yang hendak Bapak capai pada praktek pembelajaran, dan juga strategi seperti apa yang Bapak persiapkan dan Bapak laksanakan untuk mencapai area pengembangan tersebut? Ya, jadi ada dua area pengembangan yang dicapai dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama itu area pengetahuan, kemudian yang kedua itu area keterampilan. Ada beberapa strategi yang saya lakukan untuk mencapai area ini, yaitu yang pertama itu saya melakukan pendekatan dengan pembelajaran diferensiasi dengan menggunakan metode ceramah dan juga penugasan. Kemudian dalam kegiatan pembelajaran juga ada beberapa media yang saya gunakan, yaitu ada Infokus, kemudian ada juga komputer yang sudah dilengkapi dengan beberapa aplikasi, di antaranya ada aplikasi AutoCAD, ada aplikasi Google Skater, dan juga ada aplikasi Excel. Kemudian langkah kegiatan pembelajaran yang saya lakukan itu yang pertama, saya paparkan dulu materi inti saya paparkan, kemudian setelah itu saya memberi penugasan kepada setiap peserta didik untuk mereka menghitung volume
dari kusen pintu jendela dengan menggunakan aplikasi Excel yang sudah terinstall di masing-masing komputer. Oke, berarti dua area pengembangan ini ada dua aspek yang ingin Bapak kembangkan, yaitu aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan dengan strategi yang Bapak persiapkan dan laksanakan itu menggunakan pembelajaran yang pendekatan diferensiasi dengan metode ceramah dan penugasan, kemudian medianya berbasis TIK seperti yang sudah tadi Bapak katakan. Oke, menurut penilaian Bapak secara pribadi pada saat melakukan praktek pembelajaran dan setelahnya itu Bapak merasa menurut penilaian Bapak secara pribadi ini apakah area yang ingin dikembangkan itu sudah tercapai atau belum? Ya, menurut pribadi saya, menurut pengamatan pribadi saya bahwa area pengembangan itu sudah tercapai, namun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan lagi. Selain pertanyaan selanjutnya, saat melakukan praktik pembelajaran ini apakah ada tantangan atau hambatan atau kesulitan yang Bapak hadapi dalam proses tersebut? Ya, untuk kesulitan ada, yaitu setiap peserta didik ini mereka punya kemampuan yang berbeda-beda dalam mengoperasikan komputer. Yang di dalam ada Excel. Jadi mereka membutuhkan bimbingan dari seorang guru. Nah, waktu kegiatan pembelajaran dalam kelas ini sangat terbatas sehingga saya juga kesulitan untuk mendampingi setiap siswa. Jadi itu kesulitan dari saya. Kesulitannya. Dari kesulitan itu kira-kira solusi seperti apa? Apakah ada kegiatan atau cara yang Bapak lakukan untuk mengatasi kesulitan tersebut? Ya, saya berencana untuk membuat video tutorial menghitung volume kusen pintu menggunakan aplikasi Excel. Kemudian dari video yang nanti saya buat itu saya bagikan kepada mereka sehingga saya berharap video itu bisa membantu mereka dalam kegiatan pembelajaran mereka. Jadi Bapak akan membuat suatu media berupa video tutorial menggunakan aplikasi Excel. Kapan kira-kira Bapak akan melaksanakan rencana ini? Kegiatan rencananya saya akan lakukan pada semester berikut karena untuk sekarang ini kita sudah masuk di akhir-akhir semester sehingga rencananya nanti semester depan saya akan melaksanakan yang sudah saya rencanakan. Sekarang kita sudah di akhir semester, sedikit lagi terjadi penilaian akhir semester, jadi Bapak rencananya di semester depan. Oke, rencana yang sangat luar biasa sekali. Saya berharap semoga rencana Bapak ini bisa segera terrealisasi karena saya sangat berharap sekali dengan rencana tindak lanjut ini Bapak dapat lebih memperbaiki kesulitan yang Bapak hadapi sehingga praktik pembelajaran kedepannya lebih baik lagi. Oke, itu saja pertanyaan yang saya sampaikan untuk percakapan pasca observasi kali ini. Terima kasih banyak. Dan sebelum saya mengakhirinya, saya minta kesediaan dari Ibu Ani selaku pengajar praktik untuk menyampaikan umpan balik. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada siang hari ini. Pertama-tama saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Ibu Hardiani selaku calon guru penggerak angkatan 7. Luar biasa sekali teknik yang dilakukan ketika berhadapan dengan rekan sejawat dalam menggali pasca observasi yang telah dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya itu sangat bagus, mengenai dapat menggali apa dari rekan sejawat ini, bagaimana perasaannya, bagaimana dia mengukur segala sesuatu yang sudah terjadi ketika proses pembelajaran itu terjadi di kelas, dan umpan balik dari beliau seperti apa untuk kedepannya. Menurut saya semuanya sudah berjalan dengan baik. Yang saya harapkan adalah teruslah berproses
proses pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi itu harus terus digali oleh Ibu Yani sebagai calon guru penggerak. Yang saya harapkan adalah ketika hasil akhirnya nanti calon guru penggerak itu calonnya bisa hilang dan Ibu Yani bisa menjadi seorang guru penggerak yang mampu untuk menggerakkan komunitas belajar, yang mampu menjadi agen perubahan bukan hanya pada diri sendiri sebagai guru penggerak, tetapi juga bisa berimbas kepada rekan-rekan sejawat, bukan hanya di lingkungan sekolah, tetapi juga di luar lingkungan sekolah, di rekan-rekan yang lain. Itu saya sampaikan, terus semangat, terus berproses menjadi yang lebih baik lagi. Salam guru penggerak. Salam guru penggerak. Terima kasih Ibu atas umpan balik, atas penguatan yang diberikan kepada saya. Mungkin dengan demikian proses percakapan pasca observasi ini bisa dikatakan selesai. Terima kasih banyak sudah membersamai saya Ibu. Terima kasih juga Bapak atas kesediaannya untuk bersama-sama dengan saya belajar. Demikian percakapan pasca observasi untuk coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam dan bahagia.